Selamat datang di channel Saham Cuan, tempat di mana kita belajar memahami saham, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar paham apa yang kita beli. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham tertentu. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda sendiri. Pernah nggak sih kamu menemukan saham yang terlihat menarik, bisnisnya bagus, sektor strategis, bahkan terlihat murah di permukaan, tapi harga sahamnya justru terus turun, bahkan jatuh dalam waktu singkat? Nah, di video kali ini, kita akan membahas salah satu saham yang punya karakter seperti itu, yaitu PT Meratus Jasa Prima Tbk dengan kode saham KARW. Kalau dilihat sekilas, ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelabuhan, sektor yang seharusnya punya masa depan cerah. Tapi, ketika kita masuk lebih dalam, kita mulai menemukan hal-hal yang tidak biasa. Mulai dari kinerja keuangan, kondisi neraca, hingga pergerakan harga sahamnya. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah ini peluang besar sebelum rebound? Atau justru sebuah value trap yang terlihat menarik tapi berbahaya? Karena di dunia saham, tidak semua yang terlihat murah benar-benar murah. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas dari satu sisi. Kita akan bedah dari fundamental dan kita konfirmasi dengan teknikal. Agar kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh dan menghindari keputusan yang terlalu spekulatif. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena di akhir nanti, kita akan simpulkan secara jujur, apakah KARW layak dipertimbangkan atau sebaiknya dihindari. Video ini dibuat berdasarkan data terbaru hingga Q1 tahun 2026 dan harga penutupan per tanggal 30 April 2026. Dan video ini juga dibuat atas permintaan dari @traderenjoyfx. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah KARW ini saham yang sedang undervalue atau justru sebuah value trap yang berbahaya? Mari kita bedah pelan-pelan dari dalam. Memahami bisnis KARW. Sebelum kita melihat angka, kita harus paham dulu, sebenarnya KARW ini bisnisnya apa? KARW bergerak di bidang konstruksi, pengembangan fasilitas, dan pengoperasian infrastruktur maritim, termasuk jasa bongkar muat di pelabuhan. Dan yang menarik, perusahaan ini memiliki keterkaitan dengan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kita tahu, Tanjung Priuk adalah salah satu pusat logistik terbesar di Indonesia. Artinya, secara teori, bisnis KARW ini berada di sektor yang sangat strategis. Kenapa? Karena perdagangan terus meningkat, kebutuhan logistik terus naik, infrastruktur pelabuhan akan selalu dibutuhkan. Jadi kalau dilihat dari cerita besar, ini adalah bisnis yang harusnya punya masa depan. Tapi, di dunia investasi, cerita bagus tidak selalu berarti kinerja bagus. Dan disinilah kita mulai masuk ke realita angka. Struktur kepemilikan. Mari kita lihat siapa yang mengendalikan perusahaan ini. Pemegang saham mayoritas KARW adalah PT Sarana Kelola Investa dengan kepemilikan sekitar 77%. Artinya, kendali perusahaan sangat terpusat. Bagi investor, ini punya dua sisi. Sisi positif, keputusan bisa cepat, arah perusahaan lebih jelas. Tapi, sisi negatifnya, saham jadi kurang liquid, pergerakan harga bisa tidak wajar, rawan volatilitas tinggi, dan yang perlu diperhatikan, saham dengan kepemilikan besar seperti ini seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan harga pasar yang sehat. Valuasi. Murah atau menipu? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi jebakan, valuasi. Kalau kita lihat sekilas, mungkin ada yang berpikir, wah ini murah nggak ya? Tapi mari kita lihat angkanya. PER 145 kali, PER TTM negatif, PBV negatif, earnings yield negatif. Nah, di sini kita harus berhenti sejenak dan berpikir, PBV negatif artinya apa? Artinya, ekuitas perusahaan negatif. PER negatif artinya apa? Artinya perusahaan sedang rugi. Jadi kalau ada yang bilang ini murah, kita harus hati-hati.
Karena dalam value investing, murah itu bukan sekedar harga turun, tapi harus ada nilai di dalamnya. Dan dalam kasus KARW, nilai tersebut sangat dipertanyakan. Profitabilitas. Sekarang kita lihat dari sisi operasional. Menariknya, margin perusahaan sebenarnya cukup baik. Gross margin 34%, operating margin 16%. Ini menunjukkan bahwa bisnis inti masih hidup. Tapi, ketika kita turun ke bottom line, kita melihat sesuatu yang berbeda. Net profit margin hanya 1,3%, dan secara TTM, perusahaan masih rugi. Artinya, ada kebocoran besar di bawah operasional. Bisa jadi dari beban bunga, beban lain-lain, atau struktur biaya yang tidak efisien. Dan ini penting karena investor tidak dibayar dari revenue, tapi dari laba bersih. Efisiensi bisnis. Sekarang kita lihat seberapa cepat bisnis ini berputar. Aset turnover rendah, perputaran piutang lambat, cash conversion cycle 166 hari. 166 hari, itu artinya hampir 6 bulan uang baru kembali jadi cash. Ini sangat lama. Dan ini menunjukkan bahwa bisnisnya berat, siklus kas panjang, risiko likuiditas tinggi. Ini biasa terjadi di bisnis proyek, tapi tetap harus diwaspadai. Neraca, titik paling kritis. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, dan jujur saja, ini bagian yang paling mengkhawatirkan. Mari kita lihat. Total aset 220 miliar, total liabilitas 769 miliar. Artinya, utang jauh lebih besar dari aset. Dan hasil akhirnya, ekuitas minus 549 miliar. Ini bukan sekedar buruk, ini kondisi ekstrim. Dalam bahasa sederhana, perusahaan ini bangkrut secara akuntansi. Ditambah lagi, current ratio 0,12, quick ratio 0,12. Artinya, kemampuan bayar jangka pendek sangat lemah. Ini seperti punya utang banyak, tapi uang di tangan sangat sedikit. Altman Z-Score. Kalau kita ingin konfirmasi, kita lihat indikator kesehatan finansial. Altman Z-Score. Hasilnya -3, bahkan modified sampai -20. Ini artinya risiko kebangkrutan sangat tinggi. Bukan warning lagi, ini sudah masuk zona merah. Cash flow. Sekarang kita lihat satu hal yang sedikit memberi harapan. Cash flow. Operating cash flow masih positif, sekitar 33 miliar. Free cash flow TTM juga positif, sekitar 7 miliar. Artinya, bisnis masih menghasilkan uang. Tapi di Q1, free cash flow negatif. Artinya tidak stabil. Dan ini penting, cash flow positif saja tidak cukup kalau neraca sudah terlalu rusak. Pergerakan harga. Sekarang kita lihat apa kata market. 1 tahun turun 81%, 6 bulan turun 40%, YTD minus 21%. Ini bukan koreksi biasa. Ini adalah downtrend yang dalam. Dan biasanya market tidak turun tanpa alasan. Market sudah mencium risiko. Kesimpulan besar. Sekarang kita rangkum semuanya. Kelebihan, bisnis di sektor strategis, margin operasional masih oke, pernah menghasilkan cash flow. Kekurangan, ekuitas negatif, utang sangat besar, likuiditas lemah, masih rugi, risiko distress tinggi. Penilaian investor. Kalau kita pakai sudut pandang valued investing, ini tidak memenuhi kriteria. Kalau dari growth investing, juga belum layak. Maka posisi saham ini sekarang adalah spekulatif. Atau lebih tepatnya, turnaround play. Sekarang, kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu analisa teknikal. Karena, fundamental itu ibarat nilai sebuah perusahaan, tapi teknikal menunjukkan perilaku market. Dan, seringkali, market bergerak lebih dulu sebelum fundamental berubah. Jadi, pertanyaannya, apakah KARW ini sudah siap naik? Atau justru masih dalam tekanan turun? Mari kita bongkar, pelan-pelan. Tren besar. Kalau kita lihat dari pergerakan harga dalam 1 tahun terakhir, kita langsung melihat sesuatu yang sangat jelas. Harga saham KARW turun sekitar 80% dalam 1 tahun. Ini bukan sekedar koreksi. Ini adalah downtrend yang sangat dalam. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, struktur harganya menunjukkan lower high dan lower low. Artinya, setiap naik
selalu gagal lebih tinggi dari sebelumnya, dan setiap turun selalu mencetak level baru yang lebih rendah. Ini adalah ciri khas tren bearish yang kuat, dan selama pola ini belum berubah, kita harus jujur, tren masih turun. Area support dan resistance. Sekarang kita masuk ke area penting, support dan resistance. Area yang paling dekat dengan harga saat ini adalah support di sekitar 250-300. Ini bukan angka sembarangan, karena ini adalah area low terendah dalam 1 tahun. Artinya, ini adalah zona pertahanan terakhir buyer. Kalau area ini jebol, maka potensi turun bisa lanjut lebih dalam. Sekarang, kita lihat ke atas. Resistance terdekat ada di 400-500, dan resistance kuat berikutnya 700-900. Artinya apa? Untuk mulai terlihat sehat, harga harus bisa naik dan bertahan di atas 500. Selama masih di bawah itu, tekanan masih dominan. Moving average. Sekarang, kita lihat indikator sederhana tapi sangat powerful, moving average. Kalau kita lihat susunannya MA20 di bawah MA50, MA50 di bawah MA200. Ini disebut bearish alignment. Artinya, tren jangka pendek turun, tren jangka menengah turun, tren jangka panjang juga turun. Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan naik kuat itu masih kecil, karena secara struktur, market masih dalam tekanan. Momentum. Sekarang kita lihat momentum. Biasanya kita pakai RSI. Kemungkinan besar, kondisi RSI KRW sering berada di bawah 50, bahkan mendekati area oversold. Tapi hati-hati, ini penting. Dalam downtrend kuat, RSI oversold bukan berarti langsung naik. Seringkali yang terjadi justru hanya pantulan kecil, lalu turun lagi. Ini yang disebut dead cat bounce. Sekarang, kita lihat volume. Yang terlihat volume besar saat harga turun, volume kecil saat harga naik. Artinya, yang jual masih lebih kuat daripada yang beli. Ini menunjukkan bahwa distribusi masih terjadi. Pola pergerakan saat ini. Kalau kita lihat kondisi sekarang, harga terlihat seperti sideways. Tapi ini bukan sideways yang sehat. Ini adalah sideways di area bawah. Kenapa kita bilang lemah? Karena tidak ada lonjakan volume, tidak ada breakout, tidak ada higher high. Artinya, belum ada tanda akumulasi besar. Dan ini penting, sideways tidak selalu berarti siap naik, bisa juga berarti hanya istirahat sebelum turun lagi. Psikologi market. Sekarang, kita coba pahami apa yang sebenarnya terjadi di balik chart ini. Biasanya pergerakan saham itu melalui beberapa fase, yaitu fase euforia, fase distribusi, fase panic selling, fase rebound sementara, dan fase sideways lemah. Dan, kalau kita lihat KRW, kemungkinan besar kita ada di fase akhir downtrend atau awal base, tapi belum ada konfirmasi bahwa ini akan naik. Jadi masih beresiko tinggi. Jadi, jika Anda ingin trading saham ini, jangan asal masuk. Perhatikan sinyal berikut. Sinyal bullish. Harga tembus di atas 500, volume meningkat, mulai terbentuk higher high. Kalau ini terjadi, baru ada harapan reversal. Sinyal bahaya, harga turun di bawah 250, volume besar saat turun, tidak ada pantulan. Kalau ini terjadi, potensi turun lanjutan sangat besar. Strategi. Sekarang, bagaimana strategi yang masuk akal? Untuk investor konservatif, lebih baik menunggu, karena tren belum berubah, risiko masih tinggi. Untuk trader agresif, bisa spekulasi di area support, tapi ingat, posisi kecil wajib cut loss. Untuk yang ingin aman, tunggu breakout di atas 500. Mungkin tidak dapat harga bawah, tapi lebih aman. Kesimpulan teknikal. Tren bearish kuat, momentum lemah, volume distribusi, struktur belum reversal. Jadi kesimpulan paling jujur, KHRW saat ini belum layak untuk entry aman. Setelah kita bedah dari dua sisi, fundamental dan teknikal, kita bisa melihat satu gambaran yang cukup jelas. Dari sisi fundamental, bisnisnya memang menarik, tapi kondisi keuangannya sangat rapuh. Dari sisi teknikal, tren masih turun, belum ada tanda reversal yang kuat. Dan ketika dua hal ini digabungkan, kita mendapatkan satu kesimpulan penting. Ini bukan saham murah dalam arti aman. Ini adalah saham yang berada di wilayah abu-abu. Bisa jadi, ini adalah peluang turnaround besar jika perusahaan berhasil memperbaiki kondisi. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menjadi value trap yang terlihat menarik tapi terus mengecewakan.
Dan disinilah peran kita sebagai investor diuji. Apakah kita mau bersabar menunggu konfirmasi atau tergoda masuk terlalu cepat karena terlihat murah? Karena pada akhirnya, di market saham yang paling penting bukan hanya mencari peluang, tapi juga menghindari kesalahan besar. Ingat baik-baik, kehilangan uang itu mudah, tapi mengembalikannya jauh lebih sulit. Jadi, tetap disiplin, tetap objektif, dan jangan jatuh cinta pada saham. Kalau Anda mendapatkan insight dari video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman Anda. Karena semakin banyak investor yang paham, semakin kecil kemungkinan kita terjebak di saham yang salah. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Saham Cuan.